tidak menikmati hidup karena mata rohaninya nggak pernah dibukain sama Tuhan. Satu-satunya jalan, cara supaya mata rohani kita terbuka adalah intim sama Dia. Akhirnya kita melihat hidup ini dari sisi atau dari perspektif hatinya Tuhan, bukan hati kita. Dan ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena setiap hari selama kita hidup, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah, hari yang kudus, hari yang dahsyat. Setiap hari Tuhan ciptakan untuk kami dan selalu ada keindahan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami begitu mengucap syukur karena kami tahu ucapan syukur Tuhan akan membuat kami sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah, terima kasih buat masa depan yang indah, bahkan tahun yang akan baru yang sebentar lagi akan kami masuki, juga tahun yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kami percaya firman Tuhan jadi pedoman, jadi pelita bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, dan kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, silakan duduk, shalom. Oke. Senang ya, udah mau Natal ya. Udah Natal lah ya, kita selalu kalau bulan Desember tuh kayaknya senang banget ya hatinya ya. Jangan makan banyak-banyak loh. Ada orang Manado di sini? Banyak orang Manado. Jangan kebanyakan babi ya. Saya waktu sembuh sakit di tahun 2019, kalau belum tahu saya pernah kena cancer di tahun 2019. Waktu sebelum saya keluar dari rumah sakit, saya duduk dengan dokter nutritionist, ya, 1,5 jam. Dan dia bilang begini sama saya, siap-siap, ini kabar baik soalnya. Pak, kalau di atas meja ada babi sama ada sapi, pilih babi Pak. Terus saya tanya, kenapa? Itu daging putih. Dan itu fatnya, lemaknya itu banyak kolagennya. Jadi kalau dibandingkan apple to apple, babi sama sapi, pilih babi. Saya langsung katakan, puji nama Tuhan. Haleluya. Kabar baik kan? Ya, oke, firman Tuhan gak akan bahas soal babi-babian ya. Kita mau belajar sesuatu yang sangat dahsyat yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Beberapa bulan, berapa tahun lah sebenarnya ini ya. Saya banyak dibuat sedih sama banyak jemaat yang sering datang kepada saya dan hidup mereka stres. Jadi gini, perhatikan prinsip ini baik-baik. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen itu beda. Orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen artinya adalah dia pengikut Kristus. Orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang mengerti dan tahu isi hati Tuhannya. Dan dia intim sama Tuhan. Kalau tidak, orang-orang seperti ini, jemaat Tuhan ini akan betul-betul hidupnya di dalam depresi. Banyak yang seperti itu, tidak menikmati hidup karena mata rohaninya nggak pernah dibukain sama Tuhan. Satu-satunya jalan, cara supaya mata rohani kita terbuka adalah intim sama Dia. Akhirnya kita melihat hidup ini dari sisi atau dari perspektif hatinya Tuhan, bukan hati kita. Dan ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena setiap hari selama kita hidup, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan itu yang susah. Yang kita lihat penyakit, yang kita lihat masalah, yang kita lihat orang nyebelin di sebelah kita. Dan itu terus-terusan akan terjadi karena dunia ini gelap. Sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan lihat Dia. Itu sebabnya waktu Dia baru bangkit, Dia membuat sebuah perjalanan, sebuah kisah yang luar biasa ketika Yesus berjalan bersama dengan 2 murid yang bukan ring satunya, dalam perjalanan ke Emmaus. Mata mereka dibutakan, seolah-olah seperti nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Dan ketika sampai di depan pintu rumah mereka, Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti Tuhan tidak pernah paksa kita. Dia nggak pernah paksa untuk masuk. Alkitab mengatakan Tuhan kita yang baru bangkit, mengalahkan kematian, berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti dalam hatinya apa? Undang dong aku masuk. Dan ketika mereka undang, di saat itu mereka lihat Yesus. Mata rohani mereka terbuka akhirnya. Itu sebabnya penting bagi kita, bukan main-main agama. Semua agama diciptakan sama manusia, termasuk agama Kristen. Itu sebabnya saya selalu katakan begini, hormati agama Kristen,
hormati tata ibadah, hormati sinode, denominasi, hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Orang-orang seperti saya ini penyampai kabar baik, kabar keselamatan, bukan mediator, mediatornya Yesus. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan berpikir orang yang berdiri di depan sini berarti itu orang lebih dekat sama Tuhan, enak aja. Ada kemungkinan yang lebih dekat sama Tuhan yang duduk di sana. Yang di sini dosanya belum ketahuan aja, ayo. Jangan dikit-dikit begini, datang-datang hamba Tuhan, Pak doain Pak, buat apa? Supaya anak saya bisa cepat-cepat kuliah Pak. Pak doain Pak, buat apa? Supaya anak saya dapat jodoh. Pak doain Pak, buat apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak aja. Lama-lama saya charge ya, udah kayak dukun tau gak rasanya. Gak apa-apa minta didoain, cuman kita nih kakak beradik di dalam keluarga besar Allah, bapaknya satu. Itu sama aja kalau adik saya datang ke saya bilang begini, Bill bilang dong sama papa mama, aku pengen banget makan roti, tolong beliin dong. Saya akan ngomong apa sama adik saya? Ngomong sendiri aja. Terus dia bilang apa? Enggak, kamu lebih dekat. Tuh kayak gitu tuh. Aktifkan imanmu. Minta didoain, saling mendoakan, that's okay. Itu sah-sah aja kok. Saya waktu sakit juga butuh didoakan, dalam kondisi lemah kita butuh saling menopang dalam doa. Tapi aktifkan imannya, ingat Alkitab katakan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Jadi kita punya rohnya sama semuanya. Itu sebabnya selalu datang kepada Tuhan, ya, datang dan mengerti bahwa satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya menghampiri manusia dan dia nggak pernah bawa agama Kristen. Dia bawa hubungan, hanya Yesus. Dia nggak pernah katakan begini, ayo kamu beragama Kristen dulu baru ikut saya, enggak, follow me. Ikut aku, itu orang Kristen namanya. Jadi kita harus betul-betul mengerti ketika saya datang ke dalam gedung gereja, saya gerejanya, ini gedungnya. Kalau kita nggak ngerti prinsip itu, kita terjebak di dalam yang namanya ibadah dan jagoan kandang di dalam gedung gereja. Karena nanti ketika doa berkat disampaikan, kita berpikir apa? Ibadah sudah selesai. Ibadah nggak pernah bisa selesai. Saya gerejanya kok. Ini gedungnya, karena Yesus katakan adalah apa? Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu semuanya. Pokoknya prinsipnya adalah semua yang serba fisik di perjanjian lama dimasukin ke dalam sini sama Yesus. Semuanya begitu. Itu sebabnya saya rindu ya. Kita kalau mau mulai ibadah kan selalu katakan, Tuhan kami mau berikan yang terbaik, kami akan mulai ibadah kami terus kita langsung dalam posisi yang sakral, kudus, menghormati Tuhan. Harusnya nanti kalau kita pulang ke rumah setelah ini, saya nggak tahu Bapak Ibu mau kemana habis ini. Mungkin ada yang balik kantor atau segala macam ya. Ketika kita masuk ke dalam kantor kita, karena saya gerejanya, saya harusnya berdoa dalam hati gini, Tuhan aku akan mulai ibadahku di dalam gedung kantorku. Kita akan berikan yang terbaik langsung di situ. Jadi contoh, jadi garam dunia. Waktu masuk ke dalam rumah, rumahnya berubah jadi tempat ibadah. Tuhan aku mau memberikan yang terbaik di dalam rumah tanggaku. Berarti aku menjadi istri, suami, anak, orang tua yang terbaik bagi keluargaku. Jadi garam dunia. Salah satu fungsi garam adalah buat orang nagih. Makanya kalau makan keripik asin nagih toh, nggak pernah bisa stop. Harusnya waktu kita pulang ke rumah, semua keluar dari kamar karena kita pulang. Karena semua menanti kita. Bukan kita pulang ke rumah, semua masuk kamar. Ih dia pulang masuk kamar. Nggak jadi garam langsung. Karena apa? Ibadahnya paling hebat cuma di gedung gereja. Makanya seorang diakones gereja nganterin saya ke mobil setelah ibadah selesai. Dia bilang gini, Pak silakan pulang sama supir saya. Saya pulang sama supirnya berduaan-duaan di mobil. Tiba-tiba dalam 5-10 menit kemudian supirnya bilang begini sama saya. Pak ada kerjaan gak buat saya? Saya langsung bingung kerjaan apa? Supirnya tiba-tiba nangis. Saya udah gak tahan Pak kerja di sini. Kenapa gak tahan? Setiap hari saya dianjing-anjingin. Anjing-anjingin. Saya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing Pak. Sama siapa mas dianjing-anjingin? Sama ibu yang tadi. Itu ibu diakones gereja dan saat itu saya udah kenal dia 6 tahun. Saya bilang gini, mas yang benar aja, itu ibu baiknya luar biasa. Saya bilang gitu. Karena saya kenal dia udah lama, tahu dia bilang apa? Pak dia baik kalau hanya hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu Pak gak karu-karuan. Bapak kalau gak percaya ke rumah aja Pak, lihat tuh Pak pembantu-pembantu takut sama ibu. Apalagi anjing-anjing juga makin takut sama ibu. Udah anjing dianjing-anjingin coba. Pak tolong Pak, ini dia udah tulis loh nomor teleponnya di kertas. Ini Pak tolong saya Pak, tolong ingat saya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib ketika penjahatnya bilang ingat aku sebelum masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang, kalau enggak saya suruh kerja di sini aja di Sungai Yordan. Terganggu saya hari itu. Apa? Munafik, jagoan kandang. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang jagoan kandang, semuanya ibadah nggak bisa stop. Semuanya jadi terang Tuhan. Karena percuma kalau enggak kabar baik yang Yesus sudah siratkan, yang dia datang bawa kabar, enggak tersampaikan. Karena itu tugas kita semuanya untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Itu sebabnya mata rohani harus dibuka. Oke, saya mau bahas singkat aja. Ya. Kita buka dari Matius pasalnya yang kedua. Kisah daripada orang Majus. Saya mau memberikan gambaran ini kepada Bapak Ibu.
supaya kita semuanya mengerti yang terjadi dengan Majus yang sering kali diperagakan di atas panggung gereja. Ada ketua drama di sini? Boleh angkat tangan? Ada? Gak ada? Oh ada ya? Oke, catat ya ibu-ibu ya. Yang ketua-ketua drama catat ya. Oke. Ini puji Tuhan angkat tangan. Di tempat lain ada nggak takut-takut angkat tangan gini-gini? Oke. Orang Majus. Mereka berasal dari timur Yerusalem. Orang Majus tidak pernah disebutnya tiga. Hadiahnya tiga. Orang Majus nggak pernah disebut tiga di Alkitab. Orang Majus hanya dibahas di kitab Matius. Orang Majus berasal dari timur Yerusalem. Oke. Mereka berasal dari timur Yerusalem itu kalau ditarik daerah di timur Yerusalem itu nggak mungkin dari situ. Karena mereka adalah the wise men, the magis, orang pandai dan kaya dan elit. Bangsa yang ada di samping Yerusalem pada saat itu ya, itu nggak mungkin berasal dari situ karena mereka biadab. Mereka musuhnya Israel. Tidak ada sebuah civilization, tidak ada sebuah masyarakat yang beradab saat itu di saat itu. Jadi nggak mungkin dari situ. Nah, ditarik lagi lebih ke timur, yang paling dekat dengan Yerusalem itu daerah Persia, yang sekarang jadi Iran. Di situ ditemukan raja-raja yang luar biasa saat itu. Oke, kita ambil daerah yang paling dekat dengan Yerusalem, daerah Persia itu. Ya, itu jaraknya Bapak Ibu sekitar hampir 2.000 atau sampai 2.000 kilometer dari Yerusalem. Saat itu nggak ada pesawat, saat itu nggak ada jalan tol, nggak ada kereta cepat. Siapa yang udah naik kereta cepat? Satu, yang lain belum ya? Kereta cepat, Elvis sudah naik, belum naik kereta cepat, belum. Atau nggak tahu kereta cepat apa? Tahu dong ya, jangan ke Gambir loh ya. Nggak tahu kereta cepat. Kereta cepat ada di stasiun kereta cepat di Halim. 5 menit sebelum berangkat ditutup pintunya. Setengah jam sampai pada larang. HP ditaruh di atas meja nggak goyang. 350 km per jam. Cepatnya luar biasa. Tapi pengumumannya agak-agak norak sih. Ngomongnya gini. Iya bener. Kurang mantap ibu ya ngomongnya. Ngomongnya gini. Bapak ibu sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Wush, 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 yes. Datar banget, harusnya gini, wush, wush, harusnya gitu kan. Wush, 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 yes. Jelek banget sih ngomongnya. Pokoknya seru deh kereta cepat. Oke, anyway ya. 2.000 kilometer dari Persia sampai ke Yerusalem. Itu perjalanan yang memakan waktu dengan onta, keledai, dan kuda 2 bulan. 2 bulan. Saya pernah berkali-kali sama teman saya, ada tugas mendadak tiba-tiba atau enggak ada yang meninggal gitu ya di Surabaya. Saya ambil jarak Surabaya lah, karena ini setengahnya. Surabaya itu sekitar 800-900 kilo. Setengahnya lah dari jarak itu. Kita mau pergi ke Surabaya, setiap jam ada penerbangan. Setiap jam. Kita mau pergi nanti sore nih, sekarang jam hampir setengah 11. Kita mau pergi lah nanti jam 3 dari sini. Bisa tuh langsung ke Soekarno-Hatta, kan dekat dari sini. Masih bisa. Karena apa? Setiap jam ada penerbangan dan kita bisa sampai sana dalam waktu 1 jam 7 menit sampai sana. 1 jam 15 menit sampai sana. Saat itu nggak bisa. Saat itu perjalanan mereka 2 bulan. Persiapan mereka untuk berangkat logistiknya 1 bulan. Dengan semua catatan sejarah yang ada saat itu. Oke, perhatikan ini baik-baik ya, perhatikan ini baik-baik. Waktu mereka berangkat dan setiap kali catatan sejarah yang mengacu kepada raja-raja saat itu, setiap kali mereka berangkat, rombongannya satu raja 40. Karena ada yang bawain tenda, bawain makanan, ada makanan buat hewannya juga, itu 40 orangnya. Oke deh, kita sebut aja 3 deh majusnya, karena memang gak pernah disebut ya, oke lah kita sebut 3. Kalau sampai 3 dan terjadi peragaan majus di atas panggung ini, berarti kalau 3, satu rombongan 40 orang harus berapa? 120. Ketika saya kasih tahu ini sama sebuah gereja, tahun lalu gerejanya bilang ini, Pak, pagelaran majus dibatalkan. Kenapa? 3 aja kita udah jahit baju majus kan mahal Pak. 120 kas gereja tekor. Nggak jadi Pak majusnya. Oke. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Saya bisa ajak teman saya untuk berangkat nanti sore ke Surabaya, segampang itu kita tinggal buka Traveloka, langsung bisa beli tiket pesawat. Saat itu mereka nggak mungkin bisa datang ke temennya ngomong gini, bro apa kabar? Baik, udah lama kita nggak ketemu ya. Mau nggak ke Yerusalem besok? Oh ya, di mana tuh? Arah ke sana aja pokoknya. Dari kita sih ke barat ya berarti ya.
Nah, lu mau nggak ke sana? Berapa lama bro? Sekitar 2 bulan pakai kuda sama onta. Mau nggak bro? Terus lu mau ke sana mau ngapain? Gua nih agak-agak kayaknya dapat sebuah kayak penglihatan gitu bro. Kita harus mengunjungi raja di sana. Emang kerajaan apa? Nah itu juga gue kagak tahu. Gue dapat penglihatan nih raja baru lahir masih bayi. Bapak ibu berpikir temannya akan bilang gini, lucu juga tuh yuk berangkat yuk gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kita harus taruh diri kita di saat itu, nggak mungkin. Jadi ada kemungkinan besar ketika satu raja mendapatkan sebuah pewahyuan penglihatan. Mereka bukan sekedar hanya lihat bintang aja udah gitu tiba-tiba berasa begini. Harus ke Yerusalem, oke ke Yerusalem. Enggak begitu, mereka dapat pewahyuan yang sangat kuat di dalam hati mereka dan ini agak aneh loh. Karena semua kerajaan yang mereka kunjungi, kunjungan kerajaan itu udah ada istananya. Dan udah ketahuan siapa rajanya. Dan sejarah mencatat ketika mereka mengunjungi raja-raja, mereka bawa karung persembahan. Itu kemuliaan mereka ditentukan dari situ. Ketika diberikan kepada raja yang dikunjungi, diambil sama treasury-nya, disimpan di dalam gudang, dicatat semuanya. Karena supaya nanti ketika ada kunjungan balasan, raja yang mengunjungi kunjungan balasan ini harus memberikan lebih daripada yang dikasih. Jadi kemuliaannya dari situ. Jadi mereka tuh gak main-main. Sebuah trip, sebuah perjalanan untuk mengunjungi sebuah kerajaan itu memakan waktu. Ini disuruh pergi ke arahnya, cuma di arahnya ke Yerusalem aja. Dan mereka gak dikasih tahu loh. Di mana mereka harus menghampiri raja dan raja ini baru lahir gak punya istana. Jadi jangan berpikir mereka cuma berangkat-berangkat begitu aja. Dan oke, kalau mereka ngajak temennya gimana coba caranya. Kan gak semudah itu, saya percaya. Ketika mereka saling mengunjungi saat itu. Dan mereka datang ke istana temannya, ada kemungkinan besar ini yang terjadi. Dia bilang gini, bro, gue mau ngomong sama lo boleh gak? Cuman bini lu jangan di sini ya, kita berdua aja. Gue juga belum kasih tahu bini gue nih. Gue agak deg-degan juga. Emang ada apa sih? Temannya ngomong gitu. Kita ngobrol berdua ya. Bro, gue nih dapat sebuah penglihatan dan kuat banget dan gue pengen berangkat nih. Berangkat kemana lu? Gue pengen ke arah-arah Yerusalem. Gue dapat mimpi dan gue lihat konfirmasi dari bintang dan lain sebagainya. Dan katanya itu di dalam semua penglihatan gue ada raja yang baru lahir. Cuman gue gak tahu dia ada di mana. Gue cuma dikasih tahu arahnya ke arah situ. Dan gue mimpi ini kira-kira 2 hari lalu. Tahu gak teman yang ngomong apa? Mungkin dengan tangisan dia bilang gini. Serius loh? Yang bener loh? Gue juga. Dan gue gak berani kasih tahu siapa-siapa. Gue gak berani kasih tahu istri gue, nanti dia marah sama gue. Dipikir gue gila kali. Kan semua kunjungan ke negaraan kan harus jelas. Mau kunjungin siapa, masa kita mau berangkat dan kita gak tahu harus kemana. Gue juga dapat hal yang sama, cuman gue gak berani bilang sama siapa-siapa. Ya ampun, nih konfirmasi. Ada kemungkinan mereka ketemu lagi sama temannya satu lagi. Dan mereka akhirnya berangkat. Bapak Ibu, ribuan tahun sebelum Majus itu berangkat. Ada seorang namanya Abraham, dari kota namanya Ur di Mesopotamia, sekarang Irak sebelahnya. Yang disuruh sama Tuhan, berangkat menuju tanah perjanjian dan Alkitab dengan jelas dan presisi katakan di Ibrani, dia pergi tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Ada sebuah perjalanan iman yang akhirnya membentuk sebuah bangsa Israel dan lahirlah Yesus pada saat itu. Dan kejadian ini sangat mirip, dua-duanya berangkat tanpa mengetahui kota yang mereka tujui. Mereka berangkat dengan iman, mereka berangkat dengan mata rohani. Sama seperti kita hari ini. Kita mana tahu besok terjadi apa. Tetapi kita terus menyebutkan dari tadi, kita percaya kepada kuasa Tuhan. Kita percaya di hari Jumat besok bahkan Tuhan sudah hadir, sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Sebentar lagi tahun 2024, tanggal 31 Desember kita akan berhadapan sama pintu tulisannya 2024. Kita nggak tahu ketika kita buka itu pintu ada apa di balik itu, kita nggak tahu. We have no idea, tetapi saya bisa pastikan perjalanan di 2024 kita akan dibawa sampai ke ujung dengan aman dan nyaman. Karena kita berjalan bersama Raja Damai. Kita berjalan bersama Raja atas segala Raja. Mata rohani mereka dibukakan, mereka berangkat ke sana. Dan waktu mereka berangkat ke sana saya mau beritahu kepada kita, oh haleluya. Di semua perjalanan iman kita, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat.
Dan ketika para majus berangkat, apakah Bapak Ibu pernah berpikir itu stafnya, itu kan orang pandai, itu apa enggak stafnya bertanya-tanya di tengah-tengah jalan. Bos, mau kemana sih bos? Mereka ngomong apa? Nggak tahu. Ya udah arahnya ke situ aja lah, udah dari Yerusalem, lu jangan bawel deh gitu. Itu apa enggak mereka saling ngomong tuh staf sama staf 120 orang misalnya. Ini bos kita kenapa ya agak-agak begini ya? Ini kita mau kemana sih gitu. Berjalan 2 bulan nggak tahu juntrungannya mau kemana. Ini yang Alkitab katakan, Matius pasal yang kedua. Ini penjelasannya panjang, dari ayat 1 ke ayat 2 aja panjang. Jadi jangan dibaca singkat-singkat. Ini dahsyat sebenarnya kisah ini. Matius pasal yang kedua ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke. Dan ini mereka akhirnya sampai di Yerusalem ya. Mereka cari istana. Istana yang ada rajanya siapa? Herodes. Karena mereka mau tahu, jadi mereka mampirnya ke situ. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Itu kan kedengarannya konyol. Baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu Raja Herodes juga pasti gini. Hah? Lu datang serombongan gede 2 bulan lu jalan dari situ. Mau lihat raja yang baru lahir gak ada istananya. Gak ada kerajaan di sini kecuali kerajaan gue dan gue gak beranak. Istri gue gak lagi hamil. Lu ngawur banget sih, katanya lu orang pandai, pasti kan begitu dalam hatinya. Ini apa-apaan sih ini rombongan? Cuman karena Herodes pastinya digerakkan sama Roh Kudus udah pasti. Dan dia juga berpikir bahwa ini orang-orang pandai loh. Gak sembarangan loh mereka nih. Kita harus gali nih ada apa sama mereka. Ditanya sama Yerusalem. Dia berteriak kepada seluruh rakyat. Ada gak raja yang baru lahir? Gak ada yang bisa jawab. Itu sebabnya ayat yang ketiga mengatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Gak ada yang tahu. Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Herodes. Tuhan mempertemukan Majus dengan Herodes. Walaupun dia jahat, Tuhan berikan hikmat, Tuhan pakai Herodes. Bisa bayangkan gak kalau dia tanya sama orang Yerusalem dan semuanya jawab nggak tahu dan akhirnya dia cuma datang sama saya Majus. Nggak tahu, lo pada gila lo semuanya lo ya. Ngapain lo kesini? Mereka bisa pulang tuh, 120 tuh. Bisa, oh iya nggak tahu ya. Terus mereka tanya-tanya lagi seluruh Yerusalem, bayangin seluruh kota nggak tahu. Ya udah deh, pulang deh. Enggak, dia nggak berhenti di situ. Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang gini sama Herodes. Sekarang kamu tanya sama ahli-ahli Taurat. Kamu suruh mereka buka itu gulungan-gulungan kitab. Jangan-jangan ada nubuatan yang mengacu kepada hari-hari ini. Bahwa ada seorang anak yang lahir dan dia cikal bakal jadi beraja Yahudi. Jadi dipanggil nih ahli-ahli Taurat. Guys, sini. Ini kan ada rombongan nih ya. Lo tolong buka tuh semua tuh gulungan-gulungan kitab. Buruan, cari. Ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini? Mereka masuk ruangan, bisa bayangin nggak 120 itu betapa nervousnya mereka. Mereka mungkin dikasih pisang goreng sama teh ya, itu pada nggak bisa makan. Ayo guys makan dulu, jauh-jauh dari udah perjalanan 2 bulan. Aduh nggak bisa makan, nervous, tungguin ahli Taurat, udah gue minum aja. Ahli Taurat ini yang dikatakan, ayat 4. Maka dikumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka masuk ke ruangan dan tiba-tiba setelah sekian waktu mereka keluar dari ruangan. Ini mereka pasti berteriak. Ayat 5, mereka berkata kepadanya. Di Betlehem bos. Dia ngomong sama Raja Herodes. Bos kita ketemu bos di Betlehem. Rupanya lahirnya tuh di Betlehem. Betlehem sama Yerusalem jaraknya gak jauh. Paling-paling cuma 6-7 kilo. Di Betlehem di tanah Yudea karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka kasih tunjuk kitab Nabinya. Dan mereka bacain ini. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mereka baca itu dari mana? Ada di Alkitab kita. Di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Coba lihat. Itu diambil dari Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dikatakan begini, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mereka baca kitab Mika 5 ayat yang kedua. Itu bisa bayangin gak 120 rombongan pada peluk-pelukan. Yes, yes ketemu. Dan waktu mereka keluar dari situ dan sebelum mereka keluar, ini yang terjadi. Ayat 7, diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Diinterogasi mereka. Gimana sih dapat penglihatan itu? Jadi dia dapat kepastian nih. Bahwa ini cikal bakal dan sudah tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan dia langsung rasa terancam. Itu sebabnya dia membunuh anak-anak saat itu.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Ini semuanya adalah rancangan jahatnya dia. Ya, kita sudah tahu kisah itu, dan akhirnya setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, sehingga mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bintang gak pernah ngikut dari timur, udah Majusnya cuma 3, persembahannya kecil begini, terus jalan begini-begini, lihat bintang gak ngikut. Bintangnya nongol lagi setelah mereka keluar dari istana Herodes. Oke. Terus kemudian ini yang terjadi, ya ayat terakhir coba lihat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, katakan dengan keras rumah itu, rumah. Dan melihat anak itu, katakan dengan keras anak itu, anak bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, tempat harta benda bahasa aslinya sacks of gold, itu artinya SACKS, itu artinya karung. Bukan tempat kecil-kecil begini, karung. Dan mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Catat ini baik-baik, orang Majus tidak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah. Saya mau cari tuh ketua youth saya waktu saya masih kecil. Karena dia yang nyuruh saya jadi gembala, saya ke palungan dan saya ketemu sama Majus. Hai Jus. Orang Majus sama gembala gak pernah ketemu. Orang Majus ke rumah, Yesusnya udah jadi anak bukan bayi lagi. Yusufnya disebut nggak? Enggak, karena ada kemungkinan besar Yusufnya udah kerja, itu hari kerja, mungkin lagi gojek atau kita nggak tahu lah. Yusufnya nggak ada. Jadi jangan pernah buat orang Majus udah cuma 3, persembahannya kecil, bintangnya ngikut, perginya ke palungan, salah semua itu. 120 orang. Mereka pergi dan mereka masuk ke dalam rumah dan mereka ketemu anak. Dan mereka akhirnya pulang karena mereka mata rohani mereka dibukain Tuhan, mereka pulang lewat jalan yang lain. Saya mau memberikan ini sebagai penutup untuk kita. Bilang sama Tuhan, buka mata rohaniku. Perjalananku dalam hidupku ini Tuhan, aku gak bisa lihat hari esok. Saya dirawat di lantai 8 di Singapore General Hospital. Selama 2,5 bulan. Dan saya diteruskan perawatan di sini. Kalau Bapak Ibu belum tahu, saya kena kanker darah, saya divonis mati 3 bulan. Setiap hari yang saya dengar di lantai 8 dan saya lihat sendiri, adalah orang menjerit, orang menangis, orang mau bunuh diri, karena lantai 8 adalah lantai kemo. Kanker itu sakit, di kemo makin sakit. Setiap hari orang menjerit karena mereka kesakitan. Setiap hari ada orang menangis karena keluarganya ada yang meninggal. Setiap hari ada orang menjerit karena dia diborgol di tempat tidur. Karena dia mau loncat dari lantai 8, dia buka jendelanya, dia mau loncat, dia mau bunuh diri. Karena sakitnya luar biasa. Saya kalau nggak dicelikan mata rohani saya udah nyerah dari hari pertama. Saya udah nyerah. Tapi semua itu karena kuat dan kuasa Tuhan. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan di situ saya baru percaya dan saya baru mengamenkan ayat yang mengatakan firman-Ku adalah pelita bukan lampu sorot. Kita nggak bisa lihat ujungnya, saya hanya bisa lihat langkah demi langkah hari lepas hari. Dan Tuhan bilang begini, kalau aku celikan mata rohanimu, kamu akan menikmati perjalanan hidupmu dengan aku. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan usia kita 70 kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Ya ampun Pak, yang benar aja, berarti tinggal sekian lagi dong. Iya betul. Bapak Ibu, hidup kita di bumi ini hanya sekian. Hidup kita di kekekalan, gak ada hingganya. Malu loh nanti kalau udah sampai di sana dan kita diizinkan sama Tuhan untuk lihat hari-hari ini dan kita suka komplain. Kita akan bilang gini, ya ampun, dibanding sama hari ini, kok gak ada apa-apanya ya. Rugi banget ya dulu aku gak nikmati hidup. Rugi banget ya dulu mata rohaniku gak tercelik saat itu. Nikmati hidupmu. Papa saya meninggal 13 tahun yang lalu. Saya kehilangan sosok sahabat dalam hidup saya. Saya belajar seseorang yang mata rohaninya dibukain sama Tuhan. Saya kalau pulang ke rumah dan setiap kali saya ketemu dia gak pernah stres. Kalaupun dia stres saya gak pernah tahu. Mukanya senyum dan dia selalu punya prinsip begini. Lihat hal-hal kecil dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu punya kebaikan dalam segala hal. Dia kasih bunga sama mama saya, seringnya minta ampun. Sampai-sampai kita anak-anak suka bilang gini, Pah ini kan bukan ulang tahun mama, ini kan bukan hari Valentine. Tahu jawaban dia apa? Nggak perlu kan hari Valentine dan hari ulang tahun, saya kan bisa kasih bunga kapan aja. Because I love your mom. Mama saya pergi cuma sehari, sama keluarganya cuma sehari. Kadang-kadang cuma staycation doang di hotel, balik lagi besok ada bunga segede-gede bagong di atas meja. Kenapa sih Pah? I miss her. Duh ampun deh romantiknya. Saya nurun.
Saya kasih begitu juga sama istri saya. Saya menikah sama orang Chinese kan hemat. Istri saya bilang gini, sayang, please deh ya, jangan kasih-kasih bunga terus, mahal tahu. Mendingan kasih mentahnya aja. Jadi saya gak pernah kasih bunga lagi. Udah deh, aku udah tahu kamu sayang banget sama aku, udah tenang aja gitu. Di malam tanggal 7 Juli tahun 2010, Papa sama Mama biasanya ke sebelah rumah dan menghadiri sebuah kelompok sel bareng-bareng. Sebelah rumah tuh rumahnya tante, Mama Papa tinggal di sebelahnya persis. Di jam 6:30 malam Papa bilang begini, "Mah, aku gak ikut ya, ada cucu di rumah soalnya, sama ada adik saya." Dia antar ke pintu depan, dia liatin Mama sampai Mama masuk di pagar sebelah. Di pagar itu mereka berdua ngomong Belanda ya, jadi Mama bilang gini, "Yemar, masuk duluan." Papa bilang gini, "Nee, Yemar." Nee, ye. Jadi mereka di pagar berdua saling suruh masuk duluan. Itu pandangan mereka terakhir. Mama nyerah, Mama akhirnya bilang ngalah, ya udah, bye. Gitu. Mama masuk dalam. Setengah jam setelah itu jam 7 malam dia lagi nonton TV sama cucunya, sama adik saya. Di jam 7 malam dia mengembuskan nafas terakhir. Dia menundukkan kepala seperti begini. Adik saya berpikir dia hanya tertidur, dibiarin 15 menit. Tiba-tiba dia mulai sadar, kenapa Papa jam 7 udah tidur? Didorong pundaknya, "Pa," gubrak jatuh. Dia udah gak ada. Saya lagi on the way, di mobil saya pergi ke ulang tahun anak saya. Saya ditelepon. Saya ketemu dia udah jadi jenazah di UGD. Saya naik ke atas badannya dia. Saya cukup histeris hari itu. Saya kehilangan sahabat. Dan saya bilang, "Pa, kenapa Papa perginya secepat ini gitu, seolah-olah cepat banget gitu." Di hari itu semua 4 anaknya, yang 5 ya, satu lagi ada jauh, tinggal jauh. Semua anaknya ditelepon sama dia. Dia cuma tanya gini, "Kamu lagi ngapain?" Saya kehilangan sosok orang yang selama hidupnya saya melihat mata rohaninya dibukain sama Tuhan. Dia melihat hal-hal baik dalam hal-hal kecil dalam hidupnya. Saya percaya kalau mata rohani kita dibukain sama Tuhan, kita akan menikmati hidup ini. Anak saya Raina datang ke kamar saya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ketika saya sakit. Waktu itu saya lagi dirawat di Singapura, dia lagi SMA di sana. Berarti dia menghadapi ujian akhir toh. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi yang fit. Setiap Senin sampai Kamis saya kejang-kejang dan beberapa kali hampir mati. Karena pengobatan kemonya keras dan saya leukosit, kalau ada dokter sini darah putih saya 0 udah. Infeksi akut. Dan setiap kali saya kejang-kejang selalu mau masuk ICU nggak jadi karena Tuhan selalu luputkan saya lah. Singkat cerita, Jumat, Sabtu, Minggu tiba lagi anak saya datang lagi dan tiba-tiba saya dalam kondisi fit. Dia nggak pernah lihat saya dalam kondisi kritis sehingga dia bisa belajar dengan luar biasa. Singkat cerita saya disembuhkan Tuhan dan singkat cerita saya dikeluarkan dari rumah sakit bulan Mei 2019. Di bulan itu saya dapat email dari rektornya Biola University Amerika, sekolah Universitas Kristen. Rektornya bilang gini, "Kami sudah menerima aplikasi anakmu dan kami menawarkan beasiswa yang sangat besar buat anakmu." Kenapa? Karena hasil ujiannya luar biasa. Sebelum dia berangkat ya, saya bilang dan saya ngaku sama dia, "Kak, Dedi berkali-kali di rumah sakit hampir meninggal." Dia nangis, "Kenapa aku gak dikasih tahu?" Saya bilang gini, "Tuhan yang gak kasih tahu. Karena setiap kali kamu datang Tuhan buat supaya saya dalam kondisi oke sehingga kamu bisa belajar, kamu dapat angka bagus, kamu dapat beasiswa, hari ini kamu berangkat." Saya kutip dan saya akan tutup dengan ayat ini, coba lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dimulai dengan kalimat, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Saya kutip ayat ini, kita tahunya sekarang tuh kapan? Pas udah lewat semuanya. Kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang. Karena Tuhan selalu colek kita. Coba lihat ke belakang, kita bisa bilang gini, wow, kok bisa Tuhan semuanya lewat? Aku selalu kerja buatmu. Ketika ada di dalam sebuah masalah, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan karena kita terkesima sama masalahnya. Bilang sama Tuhan, celikkan mata rohaniku. Karena Tuhan selalu kerja. Tuhan mendatangkan orang yang tepat, Tuhan mendatangkan kesempatan yang tepat, dan selalu di ujung daripada semua perjalanan kita, selalu kebaikan yang terjadi. Itu sebabnya ketika ada masalah senantiasa ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau sedang kerja. Di hari-hari yang sulit ini, aku mau tersenyum.
Aku mau menikmati hidup, karena Engkau selalu baik dalam hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pelajaran yang sangat indah, bahwa Engkau membukakan mata rohani daripada Abraham dan juga para Majus. Sehingga mereka berangkat begitu jauh Tuhan, dan akhirnya mereka menemukan Raja yang baru lahir. Dan itu sebabnya Tuhan hari ini, sama seperti mereka, Engkau akan celikan mata rohani kami. Supaya kami menikmati hidup ini. Supaya kami betul-betul setiap hari bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hal kecil dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, Kau punya rancangan dan rencana yang tidak pernah bisa digagalkan. Sebentar kami akan masuk dalam tahun yang baru. Kami percaya di tahun itu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Aku berdoa, semua jemaat-Mu yang hadir, semua diberikan kesehatan yang sempurna. Yang sakit disembuhkan dan kesembuhan mereka komplit, sempurna, dan permanen Tuhan. Bukan sekedar tubuh kami sehat, tetapi jiwa dan roh kami juga sehat dan kuat. Untuk terus berkarya melayani Tuhan. Umur panjang dan kenikmatan hidup ada di tangan kanan kami. Karena Tuhan yang memberikan. Kami adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya sehat, karena itu kami juga sehat. Pokok anggurnya luar biasa, itu sebabnya kami juga jadi luar biasa. Karena semua nutrisi ilahi mengalir ke dalam hidup kami. Tuhan meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami sudah menerima pesan Natal bagi hidup kami, yang akan kami jalankan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin.